Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rael Artayda Hutaijulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah makna dan pengertian perencanaan pembelajaran sejarah. Perencanaan pembelajaran sejarah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Perencanaan secara umum diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan arah dan tindakan ke depan, termasuk menetapkan tujuan, strategi, sumber daya, dan langkah-langkah pelaksanaan yang diperlukan. Dalam konteks pembelajaran sejarah, perencanaan ini menjadi dasar dan menyusun kegiatan belajar mengajar yang terstruktur, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut tafsir dalam Suryadi 2019, pembelajaran adalah kegiatan yang melibatkan guru sebagai fasilitator yang membina peserta didik dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan psikomotorik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pengarah dan pembimbing agar setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Yang kedua adalah peran perencanaan dalam pembelajaran sejarah. Perencanaan pembelajaran memainkan peran sentral dalam kesuksesan proses belajar sejarah. Proses belajar mengajar. Yang pertama adalah menetapkan arah pembelajaran, yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa, yang ketiga adalah perancangan kurikulum. Perancangan membantu guru menyesuaikan materi sejarah dengan standar kurikulum yang berlaku. Yang keempat adalah menentukan strategi dan metode. Guru dapat memilih strategi yang mengajar yang efektif dan sesuai dengan karakter siswa. Yang kelima adalah pengelolaan waktu. Dengan perencanaan yang baik, waktu belajar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keenam adalah penilaian pembelajaran. Guru dapat mengukur keberhasilan belajar siswa berdasarkan indikator yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh ada inovasi dalam mengajar, di mana perencanaan mendorong guru untuk terus mengembangkan pendekatan agar pembelajaran lebih menarik. Yang kedelapan adalah peningkatan mutu yang berkelanjutan. Evaluasi dari hasil perencanaan sebelumnya dapat menjadi dasar perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Yang ketiga adalah tujuan perencanaan pembelajaran sejarah. Tujuan utama dari perencanaan pembelajaran sejarah adalah menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Yang keempat adalah fungsi perencanaan dalam pembelajaran sejarah. Perencanaan pembelajaran sejarah juga memiliki berbagai fungsi, antara lain seperti yang pertama adalah fungsi kreatif. Guru terdorong untuk menciptakan strategi pembelajaran yang baru dan menyempurnakan kekurangan dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua adalah fungsi inovatif. Dengan perencanaan yang baik, guru menjawab tantangan atau ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan. Yang ketiga adalah fungsi selektif, membantu guru memilih dan menyesuaikan strategi dan metode yang paling efektif dan efisien. Yang keempat adalah fungsi komunikatif, di mana perencanaan menjadi media penyampaian maksud dan tujuan pembelajaran kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti siswa dan kolega guru. Yang kelima adalah fungsi prediktif, di mana mampu memperkirakan kendala, risiko, dan kemungkinan hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam adalah fungsi akurasi, mengarahkan penggunaan waktu dan sumber daya secara tepat sasaran. Yang ketujuh adalah fungsi pencapaian tujuan, menjamin bahwa pembelajaran berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Yang kedelapan adalah fungsi kontrol, sebagai dasar evaluasi dan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima adalah prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran terdiri dari prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, prinsip minat dan kebutuhan, prinsip motivasi. Dan yang kelima dan yang keenam adalah kriteria perencanaan pembelajaran yang efektif. Agar rencana pembelajaran sejarah berjalan efektif, terdapat beberapa kriteria yang penting yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah signifikansi, di mana rencana pembelajaran harus memiliki makna dan manfaat yang nyata. Dan yang kedua relevansi, di mana materi dan strategi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah kepastian, di mana rencana harus dibuat berdasarkan data dan pertimbangan yang jelas. Yang keempat adalah adaptabilitas, yang dimana rencana harus fleksibel terhadap perubahan kondisi ataupun kebutuhan peserta didik. Yang kelima adalah rencana kesederhanaan, di mana rencana sebaiknya tidak terlalu rumit agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang keenam adalah perubahan rencana
prediktif, di mana rencana pembelajaran mampu meramalkan hambatan dan peluang yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Perencanaan pembelajaran sejarah yang baik sangat penting untuk menciptakan proses belajar yang terarah, inovatif, dan efektif. Melalui perencanaan yang matang, guru dapat menyusun pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, serta membentuk pemahaman historis yang kuat dalam rangka membangun karakter dan identitas nasional. Terima kasih.